Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap ini Kang Dedi ini. Mengapa Gubernur Kaltim menyebut KDM sebagai Gubernur Konten? Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menyebut Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai Gubernur Konten dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan para gubernur di Jakarta pada 29 April 2025. Julukan ini diberikan Rudi secara santai saat menyapa peserta rapat, merujuk pada aktivitas Deddy yang aktif membuat dan membagikan konten di media sosial. Menanggapi sebutan tersebut, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa aktivitasnya dalam membuat konten memiliki dampak positif, khususnya dalam efisiensi anggaran belanja iklan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa sebelumnya anggaran iklan mencapai 50 miliar rupiah, namun kini cukup 3 miliar rupiah karena kontennya yang viral. Pernyataan Rudi Masud ini menuai beragam reaksi di media sosial. Sebagian warganet menganggapnya sebagai candaan ringan, sementara yang lain melihatnya sebagai pengakuan atas model komunikasi baru para pemimpin di era digital. Akun media sosial Rudi Masud pun dibanjiri komentar dari netizen terkait julukan tersebut. Apakah dianggap benar perkataan Gubernur Kaltim yang mengatakan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Konten? Lalu apa konsekuensinya jika Deddy Mulyadi merasa namanya dilecehkan di muka umum? Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Konten bisa dinilai dari dua sisi, penilaian opini atau sindiran politik. Jika pernyataan itu bersifat subjektif dan mengandung opini pribadi, maka secara hukum sulit untuk dianggap salah secara mutlak. Dalam demokrasi, kritik terhadap pejabat publik adalah hal yang dilindungi selama tidak mengandung fitnah, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Potensi masalah hukum. Jika Deddy Mulyadi merasa bahwa pernyataan tersebut merendahkan martabatnya secara tidak pantas, disampaikan di muka umum, misalnya di media atau forum resmi, dan menimbulkan kerugian baik secara reputasi maupun sosial, maka ia dapat melaporkan hal tersebut sebagai dugaan pencemaran nama baik sesuai pasal 310 atau 311 KUHP. Atau melalui UU ITE pasal 27 ayat 3, bila disampaikan melalui media elektronik. Konsekuensi bila Deddy Mulyadi melapor. Jika Deddy Mulyadi menganggap namanya dilecehkan dan melaporkannya, maka proses hukum bisa dimulai, meskipun akan sangat bergantung pada bukti niat merendahkan, animus injuriandi, konteks pernyataan, dan penyebarannya. Gubernur Kaltim bisa diperiksa sebagai terlapor jika unsur pidana dianggap terpenuhi. Namun, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat juga akan dipertimbangkan oleh penegak hukum, terlebih jika pernyataan bernuansa sindiran politik tanpa unsur penghinaan pribadi. Apa yang harus dilakukan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terhadap perkataan Gubernur Kaltim yang menyebutnya sebagai Gubernur Konten dalam rapat bersama Komisi 2 dalam membahas Undang-Undang Pemda? Dalam situasi seperti ini, demi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sebaiknya merespons secara bijak dan strategis. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan: menahan diri dan tidak reaktif di publik. Tanggapan emosional atau terbuka di media sosial bisa memperkeruh suasana. Lebih baik merespons dengan tenang dan terukur. Minta klarifikasi secara langsung atau melalui forum resmi.
demi bisa menghubungi Gubernur Kaltim secara langsung atau menyampaikan melalui forum resmi seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, untuk meminta penjelasan maksud dari ucapan tersebut. Fokus pada kinerja dan prestasi. Alih-alih terpancing, Demi Mulyadi bisa membuktikan bahwa penggunaan media sosial atau konten adalah bagian dari strategi komunikasi publik dan transparansi pemerintahan. Sampaikan pernyataan yang menyejukkan. Jika perlu membuat pernyataan, sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang diplomatis, menunjukkan kedewasaan politik, dan menghindari konflik horizontal antar daerah. Gunakan kesempatan untuk edukasi publik. Ia bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa konten yang dibuatnya adalah bentuk pertanggungjawaban publik, partisipatif, dan bagian dari inovasi dalam pemerintahan daerah. Banyak di media sosial terutama YouTube para netizen yang menyerang akun Gubernur Kaltim buntu dari perkataannya menyebut Deddy Mulyadi gubernur konten. Apa yang harus dilakukan Kang Deddy Mulyadi menyikapi para netizen? Dalam menghadapi serangan netizen, terutama yang dipicu oleh pernyataan pihak lain seperti Gubernur Kaltim menyebutnya gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi bisa mengambil beberapa langkah strategis agar tetap menjaga citra dan memperkuat posisinya, tetap tenang dan tidak reaktif. Jangan terpancing untuk membalas dengan nada emosional. Netizen cepat menilai dari reaksi. Tetap tenang justru akan menaikkan simpati publik. Gunakan humor atau sindiran halus, soft power. Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya komunikasinya yang santai dan bersahaja. Ia bisa membalas sindiran tersebut dengan humor atau narasi yang bijak tanpa menyerang balik. Fokus pada karya dan aksi nyata. Daripada membalas komentar negatif, lebih baik terus menunjukkan aksi nyata yang berpihak pada masyarakat, yang akan membuktikan bahwa kontennya memang mencerminkan kerja dan keberpihakan. Ajak dialog positif. Jika memungkinkan, Deddy bisa mengundang tokoh atau netizen yang kritis untuk berdiskusi secara terbuka dan santai. Ini akan menunjukkan keterbukaan dan kerendahan hatinya. Manfaatkan momen jadi narasi positif. Label gubernur konten bisa dibalik menjadi branding yang kuat, bahwa ia adalah pemimpin yang transparan, dekat dengan rakyat, dan aktif menyampaikan kegiatannya melalui media sosial. Tidak terlalu fokus pada komentar negatif. Kritik dan serangan adalah bagian dari risiko jadi tokoh publik. Fokus pada mereka yang mendukung dan bekerja untuk rakyat lebih penting. Apakah pernyataan Gubernur Kaltim yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten bisa dikatakan sebuah pencemaran nama baik? Untuk menilai apakah pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Kaltim, yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, perlu ditinjau dari unsur-unsur hukum dalam pasal 310 dan 311 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta UU ITE, jika disampaikan melalui media elektronik. Unsur pencemaran nama baik, KUHP menuduh seseorang melakukan sesuatu agar merusak nama baiknya. Dilakukan di muka umum, bisa melalui media sosial, video, atau wawancara. Ada niat buruk atau maksud merendahkan martabat orang tersebut. Pertimbangannya, jika istilah gubernur konten hanya merupakan kritik atau sindiran politik, maka ini cenderung masuk ke dalam pendapat atau ekspresi, dan tidak otomatis menjadi pencemaran nama baik, apalagi jika tidak ada tuduhan kejahatan atau aib. Namun, jika pernyataan itu diiringi dengan tuduhan merugikan atau menyudutkan secara serius tanpa dasar, maka bisa dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik. Pengadilan juga akan mempertimbangkan niat, konteks, dan dampak sosialnya. Dalam praktik, banyak pernyataan bernada sindiran atau ejekan dalam politik tidak diproses hukum karena dianggap bagian dari kebebasan berekspresi dan dinamika demokrasi, kecuali sudah menyentuh fitnah atau penghinaan berat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Deddy Mulyadi perlu melaporkan Gubernur Kaltim? Atau memilih jalan berdamai? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang ke depannya. Dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih, salam Gerbang 7 Tangsel.